Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab memperbanyak amal di hari tua. Hadis yang ke-116, hadis kelima dari bab ini. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala menuturkan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia, sewaktu di dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap hamba, maksudnya adalah setiap mukallaf, orang yang terkena beban syariah, baik itu merdeka ataupun seorang budak, laki-laki ataupun perempuan, ala ma mata alaih, sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia. Kemudian kita akan ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadirin, beliau memberikan faedah. Yang pertama, perintah bagi umat manusia, termasuk kita, untuk selalu berbuat amal soleh, supaya apa? Ini bisa menjadi teman dekatnya pada hari kiamat. Karena seseorang itu dibangkitkan dalam keadaan seperti sewaktu meninggal dunia. Maka kondisinya seperti apa nanti kita dibangkitkan? Itu bagaimana ketika dia kebiasaannya hidup di dunia. Tentunya kita berharap ketika dibangkitkan nanti itu kita dalam kondisi baik. Maka ketika kita mengharapkan ketika nanti dibangkitkan di akhirat itu dalam kondisi baik, maka apa? Amal kita sekarang ketika hidup harus baik. Siapa pengen baik nanti di akhirat, maka sekarang ini kesempatannya melaksanakan amal soleh. Bagaimana kita mau baik nanti di akhirat kalau sekarang susah mau beramal soleh, enggan untuk beramal soleh, malas untuk beramal soleh, susah sekali nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Maka inilah keadilan Allah. Kalau nanti pengen baik-baik saja, maka sekarang perhatikan amal kita. Apakah amal kita itu baik atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar nanti di akhirat, mati pun kita akan sesuai dengan gaya hidup kita. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Model gaya hidup seseorang itu menentukan bagaimana dia nanti mati, atau matinya seseorang itu sesuai dengan gaya hidupnya. Kalau pengen husnul khotimah, husnul khotimah itu kan perilaku baik, apa? Mati yang baik. Itu bagaimana dia ketika hidup, hidupnya baik atau tidak. Maka jangan berharap mati itu mengucapkan la ilaha illallah dengan keutamaan sendiri. Orang wafat itu meninggalkan dunia ini dan mengucapkan apa? Kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inilah kalimat terakhir yang kita harapkan nanti meninggalkan dunia ini. Sekarang semuanya hafal. Orang kafir pun hafal kalimat ini. Burung beo pun bisa. Tapi ini tidak semudah itu ketika orang itu sakratul maut.
Maka lisan ini, perilaku kita semuanya baik. Lisan yang selalu mengucapkan ya la ilaha illallah, ini sudah dilatih. Tiap pagi hari after subuh itu dianjurkan untuk membaca berapa kali? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Berat atau ringan? Tapi kan ini akan memudahkan kita nanti di akhirat hayat itu. Kemudian lisan ini juga Al-Qur'annya bagaimana? Kita baca Al-Qur'an. Kemudian bukan sekedar itu, tutur kata kita bagaimana? Baik atau tidak? Ini kan banyak kalimat-kalimat ya yang bernilai ibadah dari lisan ini. Maka itu semua nanti akan memudahkan kita ketika wafat. Dari lisan, belum perilaku kita ya. Ibadah ya, berbuat baik. Nanti kita mati pun dalam keadaan amal soleh. Tetapi sebaliknya, wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Ketika akhir hayatnya itu susah sekali mengucapkan la ilaha illallah, karena memang lisan ini tidak terbiasa untuk mengucapkan kalimat tauhid, tidak terbiasa untuk membaca Al-Quran, tidak terbiasa untuk zikir, tidak terbiasa untuk mengucapkan yang baik. Akhirnya apa? Susah sekali. Hahu ditalkin berapa kali tidak terucap la ilaha illallah itu, hanya la akhirnya nyanyi. Karena apa? Sepanjang hari ini nyonya nyanyi. Gimana mengucapkan la ilaha illallah? Naik motor nyanyi ya. Umbah-umbah ya, isa lebih pun pengen la ilaha illallah akhir hayat. Maka ini ya, peringatan buat kita semua ya. Maka siapa yang pengen matinya baik, perilakunya harus baik. Siapa yang nanti dibangkitkan di akhirat pengen baik, perilakunya harus baik. Maka kan disebutkan ada orang itu dibangkitkan sedang apa? Talbiyah, dia memakai pakaian ihram, sedang haji, sedang umroh. Masya Allah, nikmat sekali rasanya. Sedang beribadah dia mati. Nanti dibangkitkan masuk pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Karena kesehariannya seperti ini, beribadah, ngaji, ngojek, ngaji. Senang dia akhirnya yang dibangkitkan dalam keadaan baik. Ono wong mati kira-kira nggawa wangsan, Pak. Dibangkitkan kok. Enten. Masalah itu sedang, kalau itu sedang nyari nafkah tidak apa-apa. Tapi kalau itu menghabiskan waktu, oh no, si mati nggawa napa? Sewuren. Nggawa putung rokok. Masya Allah. Jangan sampai kita mati itu. Naudzubillah, bagaimana orang itu yang mati ditemukan di hotel overdosis itu. Naudzubillah. Kan ada kan? Naudzubillah. Jangan sampai. Mungkin innamal a'malu bil khawatim. Amal itu semua bagaimana kita mengakhirinya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min si'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Semoga kami ini mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Doa yang kita panjatkan. Kita panjatkan doa-doa, dan perilaku kita itu menentukan sekali bagaimana kita mati dan bagaimana kita nanti dibangkitkan. Faedah yang pertama. Faedah berikutnya beliau sebutkan. Dianjurkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi dalam menjalankan ibadah, akhlak, dan seluruh aktivitas
Nabi. Sunnah itu artinya apa saja yang datangnya dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ya, atau ketetapan dan sifat ini. Apa saja yang datang dari Nabi, kita berusaha senantiasa untuk mencontoh beliau. Ya. Apapun, inilah yang namanya orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana Nabi itu menyembah Allah, ya, pertama itu akidah, bagaimana ya, menyembah Allah, hak-hak Allah bagaimana harus dijaga, ya. Kemudian ibadah kita, sholat kita, ya, wudhu kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, berakhlak, tutur kata kita, langkah kita, ya, makan kita, yang hal-hal yang biasa yang kecil-kecil itu, minum kita, tidur kita, bagaimana kita contoh, karena itu semua nanti bernilai ibadah. Sama-sama tidur, yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak. Kenapa? Yang satu mencontoh bagaimana Nabi saring. Kan ada itu adabnya sebelum tidur bagaimana. Ya, wudhu terlebih dahulu, ya. Kemudian membaca doa, ya. Ada zikirnya itu diucapkan, sampai miring kemana, tangannya di mana, ya. Itu kan semua berpahala. Makanya kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena apa? Semua itu menghasilkan pahala. Itu semua menghasilkan pahala. Masya Allah, ya. Ini memperbanyak amal bab ini, ya. Perbanyak amal. Maka 24 jam itu supaya apa? Semua bernilai ibadah. Kenapa? Memperbanyak amal di hari tua, ya. Tidak ada cara lain kecuali di usia yang senja ini, ya, tidak ada amal kecuali apa? Ya, memperbanyak, harus banyak, ya. Jangan sampai hampir finish kok santai, ya. Tambah gas, rasa goreng nih sobat. Ya, kencang gitu. Itu untuk mengejar betul, ya. Di akhir itulah yang menentukan. Jangan sampai tergelincir. Naudzubillah. Kemudian faedah yang ketiga, saya selalu menyebutkan disunahkan menambah ketaatan setiap saat, ya. Setiap saat, setiap ada kesempatan segera. Kadang kita kan ada terbesit dalam hati itu, pengen berbuat baik, segera. Kalau kota amal, pengen, musik, oh rasido, Pak. Dan tunda-tunda, ada uang, sudah segera. Ini, mulai tunda-tunda, jajan. Nah, ini pentingnya. Kadang hati yang bersih ini, ya, ketika melihat kebaikan itu, segera pengen. Maka apa? Segera ketika itu baik dituruti. Ketika kita mampu, ya. Dan belum menyebutkan karena kemungkinan, ya, ajal yang semakin dekat, ya. Ini dikhawatirkan kita tidak sempat beramal, nyawa ini sudah berpisah dengan jasad. Jadi segera ada orang ini seramal-ngamal, nggak ngamal-ngamal. Ketika terlintas berbuat baik, segera amal, ya. Jangan sampai ajal mendahului, ya. Kemudian beliau menyebutkan khususnya pada usia tua dan sewaktu sakit, ya. Punten, ya. Wis tuwa loro iki tanda meskipun, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, putune mati sih. Ya, tidak untuk kemungkinan.
tetapi secara umum sing tua sing itu ya. Tapi kadang tidak berlaku untuk setiap orang ya. Malah sing nunggoni sing stres ya. Ini ada tanda-tanda. Kemarin kita sudah sebutkan wajah aku menadir ya, peringatan tandanya apa? Ada yang menafsirkan rambut sudah putih ya, rambutnya putih, bringosnya putih, jenggotnya putih ya, tanda-tanda ya. Artinya apa? Ajal sudah dekat. Yang paling memungkinkan secara umum kan yang itu. Maka ketika pengen berbuat, segera berbuat baik ya. Segera berbuat baik, jangan sampai ditunda segera. Mungkin Pak, ada yang tanahnya banyak, mungkin Pak tanah ombong ya. Wah iki engko kanggo putu kedawan kanggo anakku kayak anakku, bagus memikirkan anak. Tapi kita juga perlu memikirkan kita. Oh ya kan, duwe 2000 meter ya wis. Sing 200 meter tak wakafke. Ini untuk menyelamatkan diri kita. Belum tentu anak kita tuh mikir kita nanti. Penting memang itu, rono 2000. Anakku 1000 sing anakku 1000. Enggak, kita juga perlu. Yang 200 wakaf saya. Berarti masih bisa berapa? 1.800 biskuit ben kanggo anak. Ini perlu kita memikirkan, jangan semua ya, untuk anak. Karena kita juga perlu amal. Itulah yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi jariah nanti kita. Baik itu untuk masjid ya kan? Itu untuk TPA, untuk kemaslahatan umum besar sekali pahalanya. Ya. Kalau enggak jual itu 200 meter itu, uangnya apa untuk membangun masjid? Kalaupun di situ tidak memungkinkan untuk dibangun masjid, maka itu terus mengalir. Itulah namanya pasif income. Ya. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi mengalir terus pahalanya selama itu digunakan untuk kebaikan. Paling bagus kan masjid ini. Setiap orang berjamaah itu berapa pahalanya? Belum lagi untuk pengajian. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Wah, itu kan mengalir terus pahalanya. Terus wakaf itu luar biasa. Dan belum menyebutkan karena amal perbuatan tergantung pada akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Alhamdulillah. Ya, bab yang ke-12 selesai. Kita masuk bab baru. Bayan kasroti turukul khair. Ya. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Ini menjawab bab sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya itu mujahadah, ya. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Ini secara umum, semua diharapkan bersungguh-sungguh beramal itu. Ya. Jangan amal biasa, harus tenanan ngamali, mempeng. Kemudian ditekankan lagi, terutama di usia senja. Ya. Sudah berumur, ya, sudah lebih 60 tahun, ya, perbanyak amal. Nah, sekarang jawabannya ini. Amalnya seperti apa? Banyak jalan untuk beramal. Ya, banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Islam itu membuka semua pintu kebaikan itu banyak sekali. Ya. Maka pilihlah mana yang paling sesuai. Ya. Karena apa? Belum tentu amal ini cocok buat yang ini. Maka dibuka. Ada orang itu punya keahlian masing-masing dalam beramal. Karena Allah bukakan rizkinya masing-masing. Ada orang yang diberi waktunya luang, ada orang yang waktunya sempit, ada orang yang hartanya banyak, ada orang yang lemah, ada orang yang kuat. Maka ini kan tidak sama amalnya. Maka semua punya peluang masing-masing. Dan jangan kita suudzon. Kayak kok orang tahu ngamal, kok kayak orang tahu nyumbang masjid. Nah, jangan sampai. Ternyata dia punya amal yang lain. Ya. Nah, maka ini semua
semua orang punya pintunya masing-masing untuk beramal. Ya. Ya, kemudian beliau menyebutkan, memulai ya, sebelum menyebutkan hadis dengan menyebutkan beberapa ayat. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, apa saja, artinya apa? Banyak. So, kebaikan itu banyak sekali. Khairin dan bentuknya nakirah. Itu menunjukkan apa? Keumuman. Ya. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui amal apapun yang kita kerjakan, tidak usah khawatir. Allah tahu. Ya kan? Orang itu beramal itu ketika ditahu oleh orang lain kan senang. Kan senang sekali. Bekerja ya, dilihat mandore ya, dilihat atasannya. Semangat dikaroke ya. Tinggi sekali, Pak. Yang melihat Allah bukan mandor, bukan pengawas, tetapi apa? Allah. Mandornya sok-sok ya toh. Nek ngawasi ora tenanan. Delok tiliki, oh kerja tinggal limo ya. Udut nek dene to. Bulan ya. Allah selalu melihat. Maka ketika orang itu beramal ya, merasa diawasi oleh Allah, semangat sekali. Karena apa? Yang melihat Allah. Orang itu seorang karyawan ketika ada bosnya, ketika bekerja itu semangat, tujuannya apa? Ya di alam itu, wah moga-moga untuk bonus, moga-moga dinaikkan angka. Nah, itu. Allah itu maha segalanya, lebih sempurna kekayaannya, ya, segalanya, pemilik Rabbul Alam, pemilik jagat raya ini. Lebih kaya dari sekedar bos. Ya. Kita pamrihnya kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah mengerti. Maka ketika orang beramal itu serius, karena apa? Allah yang melihat, bukan makhluk yang melihat. Tapi kadang manusia itu nek tenanan nek kerja nek sing ngawasi makhluk. Ya, Masya Allah. Ini namanya memberikan yang terbaik untuk Allah. Ihsan itu namanya ihsan. Kenapa? Fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya Al-Baqarah 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Sama maknanya dengan yang tadi ya. Allah mengetahui semuanya, perbuatan apapun yang baik ya, Allah tahu. Kalau yang buruk sama, Allah juga tahu ya. Kemudian selanjutnya Zalzalah ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah ini beberapa penafsiran. Zarrah itu artinya semut kecil. Semut itu cilik, yang paling cilik. Semut paling cilik semut tahu? Anak semut. Ya. Anak semut prematur ya. Semut yang zarrah itu yang kecil. Semut kecil, semut paling kecil. Ya, nih, kemudian ada yang menafsirkan lagi lebih kecil lagi. Nih, ketika orang ke tanah itu, yang nempel debu yang nempel ini zarrah. Enggak kelihatan itu. Mengkrosok nek ana debu nih. Zarrah. Kemudian ada yang mengartikan zarrah itu ketika ada celah, kemudian memancarkan apa namanya? Sinar, kemudian yang nampak itu berterbangan, itulah zarrah. Jadi kalau nggak ada sinar kan nggak kelihatan apa namanya itu, ya, itu
itu dzarrah, sebesar itu, sekecil itu, Allah tahu. Allah tahu. Kebaikan sekecil itu Allah tahu. Ya, kalau kita beramal, mungkin kita bisa praktekkan. Nek ono semut Pak, neng wedang, kan ora iso renang to semut Pak. Ya itu ngubang yang nunggu mati kelelep kan. Itu kita ambil semut itu, kita selamatkan. Kebaikan betul itu. Kebaikan. Allah tahu. Masya Allah. Sekecil itu ya, kita membantu semut itu di wedang kita itu, kita ambil nafkah keluargamu itu. Mungkin dia punya anak tuh. Itu Allah tahu, sekecil itu. Maka semut itu diletakkan di mizan, timbangan itu bergerak. Timbangannya menungso, semut itu gerakkan yang timbangan bergerak, betul Pak? Enggak, kan timbangan manusia, timbangan Allah. Sekecil itu Allah balas. Ya. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Apapun kebaikan, segera lakukan. Kadang ada orang pengennya amal segede-gede. Yang kecil-kecil itu serah level. Pengennya sing besar. Yang kecil-kecil itu yang kecil-kecil itu kadang kita enggak ngeh gitu ya. Ternyata itu yang dinilai sama Allah. Nah, karena keikhlasannya. Kemudian man amila sholihan fali nafsi, surat Al-Jasiyah ya, ayat yang ke-15 ya. Barang siapa mengerjakan amal soleh atau kebajikan, fali nafsi, itu adalah untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kita beramal ya, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh beramal ya, terutama di hari tua, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Itu untuk siapa? Untuk kembali kepada kita masing-masing. Kebaikan itu untuk kita. Allah tidak butuh ya. Seandainya semuanya manusia terbaik di dunia itu sama imannya, tidak akan menambah kemuliaan Allah, tidak akan menambah kesempurnaan Allah. Allah tetap mulia, dan dikira ya kan? Allah tambah mulia dengan kita beribadah. Sebaliknya, seandainya semuanya itu manusia itu terburuk akhlaknya, seperti Fir'aun, semua manusia itu tidak akan mengurangi kesempurnaan kemuliaan Allah. Karena ibadah itu kembali kepada kita masing-masing ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ayat yang sama ini kan? Siapa bersyukur, kembalinya kepada siapa? Diri sendiri. Kembalinya kepada diri sendiri, tidak kepada siapa-siapa. Maka Allah tunjukkan semua pintu kebaikan supaya apa? Kita selamat di dunia dan akhirat. Allah itu menghendaki ya, semua masuk surga. Tapi kembali lagi ke manusia masing-masing yang menang dengan amalnya itu. Jalan sudah jelas, ini baik, ini buruk. Ya, silakan pilih. Ada yang memilih keburukan, naudzubillah. Maka kita berdoa semoga kita ini termasuk orang yang memilih jalan kebaikan. Dan ini kembali kepada masing-masing. Ternyata orang berbuat baik itu tidak semata-mata kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada harta. Ini pernah kita bahas dulu. Ihfadillah yahfaduka, yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya menjaga Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Maka Allah apa?
akan jaga dirimu, keluargamu, hartamu. Salah satu penafsirannya gitu ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka apa? Allah tidak sekedar menjaga kita. Kita dijaga sama Allah. Anak istri dijaga Allah. Bahkan harta pun Allah akan menjaga. Maka semua kebaikan ini apa? Kembali kepada kita masing-masing. Setiap kita ibadah, maka apa? Ini akan membuka ibadah-ibadah berikutnya. Kemudahan akan kita dapatkan, ya. Karena balasan dari kebaikan itu kebaikan setelahnya. Bukan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Innal jaza'al hasan, inna jaza'al hasanatu ba'daha. Ya. Jadi sesungguhnya ya balasan kebaikan-kebaikan itu apa? Kebaikan-kebaikan berikutnya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka apa? Berikutnya Allah akan mudahkan kita untuk berbuat baik. Nikmatnya orang beramal soleh. Maka amal soleh ini akan membuka amal soleh berikutnya. Kemudian tentunya man amila sholihan, tentunya amal itu sesuai dengan ketentuan. Maka syarat diterimanya amal ikhlas, kemudian ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu syarat diterimanya amal. Kemudian nanti yang secara umum Islam. Orang beramal kalau tidak Islam tidak diterima. Falan yuqbal, tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min, tidak akan diterima. Kemudian kita masuk hadis yang pertama dari bab ini, 117. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar. Kita sering mendengar ini Abu Dzar, ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu. Ini nama Abu Dzar, ya. Orang lebih mengenal Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundab ibnu Junadah. Ya, semoga Allah meridhoinya. Qala menuturkan, qultu, ya, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ya, amal perbuatan apa yang paling baik, yang paling utama? Qala al-imanu billah, yaitu apa? Iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjuang mengangkat senjata membela agama Allah, berperang, ya. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, ya, ayyur riqabi afdal, ya, budak yang bagaimanakah yang paling utama? Maksudnya budak untuk dimerdekakan. Maka Rasul menjawab, ya, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Anfasuha, nafis itu yang paling berharga, ya. Yang paling berharga, ya, menurut atau bagi tuannya. Yang paling bernilai bagi tuannya. Juga yang paling bernilai, paling hebat, paling bagus. Wa aksaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Ya, kemudian kemudian saya melanjutkan pertanyaannya. Fa in lam af'al, bagaimana kalau saya tidak mampu untuk melakukannya? Maka Rasul memberikan solusi yang lain. Ya, qala tu'inu shani'an aw tasna'u li ahraqa, ya. Hendaklah kamu membantu orang yang bekerja atau memperkerjakan orang yang tidak bekerja.
membantu orang yang bekerja atau membantu orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja itu artinya apa? Pengangguran, ya, yang tidak punya pekerjaan. Ya. Qultu ya Rasulullah, ya, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Ini bertanya lagi Abu Dzar, ya. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, ya, kalau saya tidak mampu untuk berbuat sesuatu? Yang tadi kasih pilihan-pilihan itu, tidak bisa jihad, tidak bisa memerdekakan, tidak bisa nolong orang, bagaimana? Ya, maka Rasul memberikan solusi lagi. Qala takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Ya, beliau menjawab, hendaklah kamu menahan untuk tidak berbuat, hendaklah kamu mencegah kejahatanmu dari orang lain. Kamu tidak berbuat buruk kepada orang lain. Tahan dirimu untuk berbuat buruk kepada orang lain. Tidak menyakiti orang lain, tidak mencela orang lain, tidak mendolimi orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ya. Itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kita ambil faedah dari hadis ini, ya. Salim menyebutkan yang pertama, modal utama yang diperlukan setiap manusia. Modal utama yang diperlukan setiap manusia adalah iman kepada Allah. Ya, itu apa? Mengesahkannya, imannya. Dan ini menjadi apa? Dasar perbuatan diterimanya amal. Ya, maka semua amal itu harus dilandasi dengan iman. Karena iman inilah yang menentukan. Ya. Ini syarat diterimanya kan iman ini, ikhlas karena Allah. Ya. Wah, sebagus apapun amalnya, kalau tidak ikhlas karena Allah, maka apa? Sudah, ya, tidak akan diterima. Percaya kepada Allah. Maka di sini ada yang menafsirkan juga makna iman di sini apa? Tawakalnya bagaimana? Ya, memasrahkan, ini kan amalan keyakinan. Tawakal itu kan keyakinan diri, ya, menyandarkan diri ini kepada Allah. Ketika orang berbuat, beramal, bagaimana tawakalnya, bagaimana dia husnudzon kepada Allah dalam beramal. Husnudzon apa? Berbaik sangka kepada Allah, khauf, ya, rasa takutnya kepada Allah bagaimana, kemudian roja, harapnya kepada Allah bagaimana, ya, cintanya kepada Allah bagaimana. Ini iman, ya. Maka ketika orang beramal itu berharap, tawakal, kemudian roja, khauf, itu keyakinannya, kemudian apa, prasangka baiknya kepada Allah, itulah iman. Inilah yang mendasari amal, ya. Mendasari amal semua itu, ya. Kemudian selanjutnya, perintah berjihad di jalan Allah. Ya. Perintah berjihad di jalan Allah. Ini jihad itu termasuk amal yang besar sekali. Besar sekali jihad itu, menegakkan agama Allah. Ya. Dia mengorbankan yang paling dicintainya. Apa Pak? Dirinya sendiri dia korbankan untuk agama. Itu kan besar sekali amalnya, ya. Dia meninggalkan orang yang paling dicintainya. Siapa? Keluarganya. Dia meninggalkan bapaknya, orang tuanya, istrinya, anaknya dia tinggalkan. Untuk apa? Membela agama. Oh, berat sekali Pak. Orang itu kalau sudah berpisah dengan yang paling dicintainya, berat ya. Berat. Dianya ikhlas, istrinya gundeli terus ya. Oh coba nek mati biar
rasido mangkat. Hartanya aja harus ingat. Karena kalau udah mati dia tinggalkan semua itu. Maka ini jihad itu amalan luar biasa. Enggak disebutkan di sini ya. Amal. Kemudian selanjutnya ya, diperintahkan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini disebutkan orang yang memerlukan pertolongan itu ada dua. Orang yang bekerja dan orang yang tidak bekerja. Ini susah itu kalau menentukan orang yang bekerja itu, Pak. Ya. Kalau orang tidak bekerja, mudah mau kayak orang pekerjaan, jelas Pak. Kalau orang yang bekerja, orang yang bekerja, ini kan kita susah nolong. Kita janin duit itu orang, tapi keusahanya ono. Tapi kan kita tidak ngerti sebenarnya. Dia itu usahanya sedang baik-baik saja atau tidak. Siapa tahu kan sedang pahit, ya kan? Atau mungkin dia bekerja jualannya tidak laku. Itu kan perlu kita tolong, ya kan? Ini kadang yang susah kita mendeteksi. Ya, itu ya paling kita tahu dari siapa? Dari omongan orang, ya. Mungkin kita dengar udah usaha, ya, sedang merintis usaha, ya belum sukses, ya kita bantu, Pak. Bagaimana caranya? Kita beli mungkin cara membantunya, ya. Karena apa? Dia itu orang yang menjaga menjaga harga dirinya dari meminta, maka dia berusaha tetap bekerja meskipun kadang usahanya itu susah. Orang-orang yang menjaga ifah itu, orang-orang yang berusaha menjaga untuk tidak meminta, maka apa? Ya, kita bantu ya. Dilarisi. Kampung saya itu ada, Pak, banyak sekali tokonya pinggir jalan itu diri, gede tokonya. Bahkan itu distributor. Ya. Ternyata Pak, utangnya 2M. Sedang susah untuk menutup. Ternyata Pak, itu hutang yang tidak disangka-sangka. Itu apa? Pajak selama dia buka agen itu, Pak. Orang ngiranya itu, bahaya sekali. Dia distributor utama, sekali datang itu truk gede banget loh, Pak. Masuk ke tokonya, sampingnya kan ada gudang, masuk itu berapa ton itu masuk itu. Ternyata apa? Itu harus dipajak. Pajaknya pinter 2M. Dia palang kabut itu 2M. Ini kan kita nyangkanya kan, ini orang kaya raya, ternyata Mas, ini kan kita nggak ngerti kan kondisi, makanya jangan mudah menilai orang itu. Wong kok ora tahu nyumbang nang masjid kok 1.000 tokone gede. Kadang kita kan mudah menilai, Pak. Mending aku. Kadang kita tidak pernah ngerti kondisi itu ya. Kan orang yang seperti ini kan perlu pertolongan sebenarnya. Nah, maka ini ya jadi pelajaran. Ya, kita membantu orang ya. Orang yang sedang bekerja atau sedang tidak punya pekerjaan. Ada pekerjaan yang kita kasih ya, pekerjaan. Ya. Kemudian yang keempat, mencegah kejahatan, ya, dan keburukan, ya, dari orang. Ini termasuk amal ya, iman. Wes nek ora iso apa-apa meneng wae. Ya. Nek ana bangunan masjid, ya, tenaga ora duwe, duit ora duwe. Ya ta? Piye wis meneng wae. Ora usah komentar. Kadang kalau komentar to, iki sakjane apike ngene ya. Malah jadi arsitek ya. Pengamat ya. Wah, iki jane iki ngene iki masjid iki ya piye. Tenaga ra metu. Duit ra metu, wedang ra metu. Nek komentar ngungkuli cukup lah dah. Udah diam aja. Ya. Kadang ya Pak, komentar ki gawe loro. Wah, iki
ngene iki piro iki entek 5 juta padahal sing nang kono iki entek. Ya kan entek piro Pak? Mau 2 juta. Ini kan gawe lara ati to Pak. Dibanding-bandinge kan wong dadi gelon. Ya wis nek ora iso apa-apa ki wis meneng. Diam aja lah. Ora sanggap. Orang ini sudah lah, kadang gitu Pak, kadang orang itu ya merasa pengen berperan tuh. Hukum melu usulku. Nah untuk bilang ini minimal ya, itu udah jaga lisan, jaga tangan, jaga semua sudah. Kalau yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya, diam itu lebih baik ya. Fal yaqul khairan atau liyasmut ya. Kemudian faedah selanjutnya boleh mengajukan pertanyaan berkali-kali ya. Dan demikian tidak mengurangi kebaikannya, tetapi jelas bertanya itu untuk kebaikan. Ojo tekok sing aneh ya. Ngopo dinosaurus ora disebutke nang Al-Qur'an lho. Ngono iki ditekok. Halal ora dinosaurus itu. Piye nek jawab? Itu juga kan tidak ada. Apa kan ngamalnya kapan? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting gitu ya. Dan tanya untuk ngetes itu apalagi ya. Tanya untuk ya, biar pertanyaannya dianggap bagus. Latar belakang itu pertanyaannya kadang jangan sampai juga ya. Bertanya itu memang para sahabat itu bertanya untuk beramal, ya, bertanya untuk beramal. Dan untuk orang Yahudi, tekok ke Indo, itu orang Yahudi ya, biar tidak beramal. Kemudian selanjutnya hendaknya pengajar bersabar dalam menghadapi murid-muridnya, ya, serta hendaklah dia berlemah lembut terhadap mereka. Ya, mungkin kan banyak orang, ya tadi tekok dinosaurus barangnya ya sabar baik. Tanya yang nggak paham-paham, kita jelaskan ya. Pokoknya berusaha ya, ngomong. Ya. Kemudian selanjutnya perhatian Islam terhadap pembebasan budak. Tidak cukup Pak ini akan saya jelaskan sebenarnya tentang perbudakan. Insya Allah ya, pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Kemudahan dan ya relevansi Islam yang sesuai kemampuan umatnya. Oleh sebab itulah setiap hamba berkewajiban bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Islam memberikan kemudahan. Semua beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Pintu kebaikan sangat luas. Ya. Nah, ya. Yang bisa kami sebutkan, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Tanda-tanda bahwa amal perbuatan kita itu diterima atau tidak, tanda-tanda yang bisa kita rasakan bagaimana? Ya. Ya. Ulama kita menyebutkan Pak, ini sebenarnya tanda-tanda keikhlasannya. Salah satu amal diterima itu ketika beramal hati kita lebih tentram. Jadi orang beramal soleh, amal itu diterima yaitu apa? Ada ketenangan di dalam hati. Karena amal soleh itu mendatangkan ketentraman. Apa? Orang berjualan itu ada kepuasannya. Ya kan? Barangnya laris ya kan? Entek testimonine apik, masih bintang 5 kabeh. Seneng lah Pak. Ketenangan. Berarti barang ini ditompo karo pelanggan. Maka ketika ada orang itu beramal, amal itu semakin menenteramkan ya, hidupnya semakin tenang, semakin bahagia. Ini salah satu tanda diterimanya amal perbuatan. Ya, wallahu a'lam. Timur Tengah. Iya.
Ini kan hari Natal. Bagaimana hukumnya jika pemimpin negara ataupun wilayah itu mengucapkan selamat ataupun menghadiri sebuah kegiatan Natal sebagai pemimpin suatu wilayah ataupun menteri atau sebagainya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita sebagai hamba itu, sebagai orang biasa ini haram hukumnya, ya, menghadiri, ya, mengucapkan itu tidak boleh. Yaitu ketentuan agama kita, ya, tidak boleh. Ya. Kita mengucapkan selamat itu bentuk pengakuan. Ya, maka jelas, ya, kita akan berbuat baik kepada mereka di selain hari ini, ya, bukan dalam rangka ibadah. Ini kan hari raya itu bagian dari ibadah, ritual agama. Ini ritual agama, ini syiar mereka, maka kita tidak boleh saling membantu mereka, tidak boleh, ya. Dan apalagi mengucapkan, ya. Kalau para pemimpin bagaimana, ya, kalau saya pribadi, Pak, seandainya jadi pun saya tidak mau kayak ucapannya, karena ini hukumnya tidak boleh. Pengakuan terhadap mereka itu tetap tidak boleh, ya. Wallahu a'lam, ya. Fikihnya seperti apa? Yang jelas berbuat baik kepada agama lain tidak harus membantu, tolong menolong, apalagi mengucapkan di hari ibadah mereka, ya. Tapi saya temukan, ya, tidak boleh, ya. Itu sudah, ini aturan agama, selesai sebenarnya agama kami, ya. Tapi bukan berarti kami mengabaikan kalian, tidak. Kami tetap akan jaga hak kalian sebagai penganut agama. Kami tidak melarang kalian, ya, kami berikan hak kalian untuk melakukan, ya. Tapi kalau untuk mengucapkan, ya, tidak boleh. Wallahu a'lam, mungkin ada fikih yang lain itu, ya, yang membolehkan. Tapi kalau kami pribadi, ya, hemat kami tidak boleh, ya, mengucapkan atau ikut partisipasi, ya. Wallahu a'lam. Ampun. Alhamdulillah. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.